Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali bersama saya dalam laporan khusus mengenai pembelajaran hari ini. Dari ruang kelas hingga layar digital, perjalanan belajar yang berlangsung penuh dinamika dan tantangan ini patut kita cermati bersama. Hari ini topik utama yang akan menjadi sorotan utama adalah tentang perjalanan kita melakukan investigasi di masyarakat atau di jalanan. Nah, baik teman-teman, tanpa membuang-buang waktu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi, hari Kamis kemarin itu kita menjelajahi jalanan Kota Serang, yaitu di lampu merah di lampu merah Parung. Nah, di situ kelompok kita, yaitu kelompok 2, melakukan investigasi kepada anak jalanan atau anak yang suka minta-minta gitu, teman-teman. Jadi kita bertanya, dengan adanya kita bertanya itu untuk mengetahui atau mencari data bahwasanya si anak tersebut ini berkeinginan sendiri atau disuruh oleh orang tuanya atau oleh faktor lain. Nah, setelah itu kita lanjut ke pertanyaan mendalam tentang keadaan si anak tersebut. Ya, ini nama anak tersebut yaitu Dava. Dia masih umur 3 tahunan atau 4 tahunan. Intinya dia kelas 2 SD. Nah, setelah itu dari tim kelompok 2 melakukan investigasi atau mewawancarai si anak tersebut. Nah, lanjut teman-teman, setelah kita mendapatkan data dari si anak tersebut yaitu Dava, kita lanjut ke sekolah pinggir jalan untuk lebih dalam mengetahui tentang keberadaan anak jalanan ini. Jadi, kelompok 2 ini ingin tahu bagaimana kondisi si anak jalanan tersebut, mulai dari mental, mulai dari fisik ataupun ekonomi. Nah, setelah pulang dari sekolah pinggir jalan, kita lanjut berdiskusi untuk bagaimana kedepannya kelompok kita atau kelompok 2 ini bisa lebih hati-hati dalam menginvestigasi. Sorry teman-teman, jadi yang tadi saya ceritain itu adalah Kamis minggu lalu. Nah, kalau Kamis kemarin itu kelompok kita dibagi 2. Ada yang ke lampu merah Boru, lampu merah Bogek, ada juga yang di lampu merah Palima. Nah, untuk saya kebetulan ada di lampu merah Palima untuk menginvestigasi anak-anak di area tersebut. Nah, untuk anggota yang ada di area lampu merah Palima itu ada saya sendiri, Ahmad, Zahro, dan Nida. Untuk di lampu merah Bogek itu ada Syafril, terus Hazar, dan yang lainnya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya yang akan dibahas di dalam kelompok 2 ini itu hanya untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dari kehidupan sosial anak jalanan, mulai dari politik hingga ekonomi, untuk melindungi kepentingan publik serta mengedukasi masyarakat agar lebih peka terhadap isu sosial yang terjadi. Nah, jadi untuk orang tua yang ada di lampu merah, untuk orang tua si anak yang ada di lampu merah Palima itu berpesan bahwa kita tidak boleh memandang sebelah mata kepada orang-orang yang ada di pinggiran jalan, karena rezeki tidak ada yang tahu dan bagaimana kedepannya juga tidak ada yang tahu. Jadi
Jadi kebanyakan orang yang berada di pinggiran jalan karena adanya faktor ekonomi, faktor sosial, ataupun problem dari keluarga teman-teman. Meski begitu, ada pula pencapaian-pencapaian positif yang layak banget buat diapresiasi. Dan demikian laporan pembelajaran hari ini. Kembali ke ruang refleksi pribadi, saya merasa pengalaman ini memperkuat kesadaran saya sendiri bahwa belajar bukan sekedar menerima informasi, tetapi juga melatih kepekaan, keberanian, dan ketekunan. Saya Muhammad Rain Febrian sebagai kameramen dari kelompok 2 melaporkan jurnal pembelajaran hari ini. Terima kasih.